Bisa jadi itu kalau pas kejadian kayak gitu, alhamdulillah ya Allah, saya yang ditipu, saya yang sakit. Cuma pas di dunia kita nggak suka, ya iya bahagianya kita belum di Allah, bahagianya masih di mulut orang, bahagianya masih di duit. Kan gampang liatnya, kok dia sholat sih kok, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis. Waktu hilang duitnya nangis, hatinya duit berarti, sederhana. Atau misalkan, kok dia sholat sih kok, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis, tapi waktu gagal nyalek gila. Nah, gitu. Berarti di hatinya ya, iya tidak? Bu, Ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka? Tapi palsu. Maksudnya apa sih kok? Maksudnya kadang kita suka loh sama yang palsu-palsu. Contoh, kumpul kayak gini, reuni ketemu teman lama, tiba-tiba ada yang berkata, ih ibu, kok makin muda aja sih? Menurut ibu itu asli. Langsung tanya aja, ibu mau minjem duit berapa bu? Meni manis mulut teh. Tapi giliran di toilet kita suka percaya kan? Iya juga, bari ngaji gitu. Udah bu, keriput kita tidak bisa berbohong. Mau pakai anti aging di muka, mau direndam krim anti aging juga nggak bisa. Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Karena udah jadi, nggak bisa mundur lagi ya. Tidak bisa berkata, ih si Koko mah nggak tahu. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu loh. Ya dulu. Coba ibu kesini pengajian pakai lagi seragam SMA-nya. Tambah lucu. Udah ya. Jadi ciri orang yang jadi hamba dunia ada 3 ya. Kita kan aslinya hamba Allah, tapi kadang tergelincir kita jadi hamba dunia. Apa cirinya? 3. 1, hamba dunia itu 1, selalu takut dengan yang belum terjadi. Coba lihat kita, ada orang stres banget mikirin masa depan. Gimana ya kok ini anak uang pangkal, saya udah mau pensiun. Kapan emang bu? 5 tahun lagi. Atuh bu, 5 tahun. Besok juga belum tentu hidup lah kalau mau jujur ya. Saya izin tanya bu ya, boleh? Izin, betul. Ada di sini yang mohon maaf ditinggal suaminya wafat, ada? Ya. Ibu udah berapa tahun? Mau 2 tahun. Ada yang lebih lama dari 2 tahun? Ada yang lebih dari 20 tahun? Ada? Ada? Saya izin nanya boleh? Ibu 20 tahun terakhir ini hidup? Oh, hidup, alhamdulillah ya. Oh iya, nampak kakinya ya. Ibu 20 tahun terakhir ini makan? Itu setahun sekali apa tiap hari? Tiap hari. Oh, Masya Allah. Berarti rezeki teh nggak cuma dari suami, dari Allah, dari pencipta suami. Kesok atulah, mau takutin masa depan gimana sih? Tahu tidak, pernah ada psikolog bilang kayak gini, dari 100% hal yang kita takutin, yang kejadian itu paling cuma 15%. Berapa persen? 15. Coba sisa 85%-nya belum tentu kejadian. Udah mah kejadiannya belum tentu, tapi kita udah bikin kita nggak mau makan, nggak mau tidur, nggak mau minum, besoknya tipes coba. Ibu silau ya lampu ini ya. Sok atuh matiin dulu aja. Nah, saya kira teh iya kasihan silau. Nah ini mah ngaji ya, bukan konser ya. Langsung buang muka dia gitu ya. Gitu ya. Oh dari tadi tenang, jangan, tidak ada yang sia-sia ya. Mungkin gugurin dosa-dosa mata kita ya. Seperti itu ya.
Jadi tadi ciri selalu takut dengan yang belum terjadi. Hamba dunia ciri yang keduanya adalah selalu menyesali dengan yang sudah terjadi. Coba, ke masa depan dia takut, ke masa lalu nyesel. Capek ya. Pernah ada ibu-ibu ya, kok ya bu, lihat gerasi bapak itu kok, kenapa bu? Keren ya. Ya emang kenapa bu? Andai aja dulu ibu 40 tahun yang lalu terima cinta dia, atuh move on atuh bu ya. Tapi dia baik kok. Ya bisa jadi dia baik karena istrinya bukan ibu. Kalau nggak sama ibu mungkin nggak sebaik sekarang. Bentar ya, misal ya. Atau ini juga kejadian kisah nyata pernah. Ada, mohon maaf ya, ada ibu-ibu naik ojek online. Terus begitu turun langsung bilang, mas, nih ya bintang 1. Nanya dong, bu saya salah apa? Jemputnya tepat waktu, nyampainya tepat waktu, bawanya pelan-pelan. Helm 2 bu, saya pakai yang jelek, ibu saya kasih yang bagus. Kenapa bintang 1? Si ibunya buka helm. Dulu kamu mutusin saya tahu ya? Ternyata mantan, ya Allah. Udahlah bu, move on bu, move on. Udah tuh, kan dulu kita mintanya pengen diberikan yang terbaik. Tahu-tahu dia nikah sama orang lain. Ya udah ditolong berarti. Mendingan gagal nikah sehari sebelum nikah daripada gagal nikah sehari setelah nikah. Repot. Ya. Bismillah. Ya. Ciri yang ketiga hamba dunia. Tadi kan pertama ke masa depan takut, kedua ke masa depan menyesal, ke masa lalu menyesali. Ciri yang ketiga GTA, galau tiada akhir. Itu tepuk tangan sih. Ya. Kenapa galau karena begini bu. Ke masa depan dia takut, ke masa lalu dia nyesal. Sedangkan kita hidup di hari ini. Jadi hidup teh capek, nyesel, cemberut terus. Sampai akhirnya bikin kita nggak produktif. Udah pada pengen nangis aja. Ya Allah, udahlah bismillah. Masa depan tenang, kita punya Allah. Masa lalu sudah dipilihkan Allah, pasti yang terbaik. Cuman kalau kita bahagianya masih di yang aku suka, belum yang Allah suka, ngerasa yang terbaik itu yang menurut kita bukan menurut Allah. Ya udah tuh gimana lagi, selamat menderita. Jadi udah ya, istilah. Sekali lagi, kita hamba dunia atau hamba Allah? Jadi jangan GTA, galau tiada akhir ya. Udah cukup, sisain waktu untuk habis ini apa Bu? Ibu mau tanya jawab atau foto-foto? Kalau tanya berarti nggak ada foto ya. Ya sudah, saya kembalikan dulu ke MC kita. Sekali lagi barakallahu fi umri. Maka alhamdulillah panjang umur, sehat selalu, diberkahi, dimuliakan, lancar semua urusannya, rezekinya, berkah selalu ya. Bismillah, semoga selalu disayang Allah. Kembalikan dulu MC-nya. Oh lagi cuti. Ya. Silakan atau langsung aja Ibu, kalau ada yang pengen didiskusikan, ditanyakan, sok ya. Oh ada ya. Ada mic-nya? Kalau nggak ada, ada ya. Kalau nggak di WA, di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Nurmalena. Mau tanya sama Pak Ustadz Dr. Denis. Ini masalah pribadi ya Pak Ustadz. Oh. Saya ibu dari 3 orang anak. Terus suami saya sakit udah lama banget Pak Ustadz, hampir 12 tahun. Dari anak saya ketiga ini kecil ya, belum 1 tahun. Terus yang saya tanyakan Pak Ustadz, salah
sih Pak Ustadz kalau saya suka kesel gitu Pak Ustadz sama suami gitu, kok sakit nggak sembuh-sembuh gitu, padahal saya udah berusaha berobat kemana-mana. Terus salah nggak sih Pak Ustadz kalau saya kayak gini? Sekarang saya pergi gitu ikut kajian-kajian kayak gini, sementara di rumah suami saya sedang yang merasakan sakit, kadang-kadang suka lagi kambuh gitu. Tapi karena saya ingin maksudnya merepres otak saya gitu, pikiran saya biar saya juga nggak stres mikirin suami saya sakit dulu gitu ya Pak Ustadz. Jadi itu yang saya sering tanyakan Pak Ustadz, sebenarnya saya salah nggak sih kayak gini gitu, sementara suami saya di rumah sakit tapi saya pergi gitu Pak Ustadz kajian-kajian, walaupun intinya suami saya bilang iya udah berangkat sama gitu, tapi dalam hati kecil saya sih sebenarnya saya masih ya Allah sebenarnya suami saya bingung nggak sih itu Pak Ustadz. Udah itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin jawabannya akan diketahui kalau ditukar ibunya yang sakit, bapaknya yang sehat. Ya. Gini ya, saya ketika ngedengar kisah tadi, yang kepikiran cuma satu, oh berarti ibu punya pahala belasan tahun ngurusin suami. Ya, gini ya. Misalkan kayak begini ya. Misalkan ada seorang, ya kayak gini lah kajian. Sekali kita bilang, Bu, sing soleha, ibu langsung soleha semua sampai mati. Ya berarti nggak akan ada kajian lagi, kan udah soleha semua. Tapi misalkan kita punya teman, 20 tahun kok saya nasihatin dia nggak soleh-soleh. Berarti selama ibu dapat pahala dakwah selama 20 tahun. Kalau sekali nasihatin langsung soleh, berarti pahalanya sekali waktu pertama doang. Tapi tiap hari diingetin, bro kamu sholat, berarti 20 tahun dapat pahala. Nih, kita nasehatin orang juga, meninggalkan gak ditanya berapa orang yang udah kamu sholehin. Tapi niat kamu dakwah itu apa? Kayak begini, kita gak akan ditanya nanti kamu berhasil nyembuhin suaminya enggak. Tapi niat melayaninya itu untuk apa? Kalaupun ternyata berat, dan memang pasti berat, tapi kan alhamdulillahnya kita kan berbuat baiknya bukan supaya suami cinta, biar Allah cinta. Kalau gara-gara ini engkau jadi ridho ya Allah, kalau memang ini jalanku ke surga. Maka saya teringat ya, ada seorang ibu yang sudah sepuh. Jadi mohon maaf ya, pipisnya udah gak bisa ke toilet, anaknya harus nganterin pispot ke kasurnya. Jadi si ibunya tuh suka minta maaf ke anaknya, nak, maafin ya, 5 menit sekali kamu jadi harus bangun ngurusin ibu. Anaknya jawab apa coba? Gak apa-apa mama, berarti 5 menit sekali aku dapat pahala. Karena tujuannya bukan pengen dipuji si mama. Allah suka. Kalau gara-gara ini Allah jadi ridho sama kita, hamba ridho ya Allah. Bisa jadi pahala ibu di sini sudah lebih melimpah, lebih banyak daripada yang suaminya sehat, kuat, bugar, ngasih duit tiap hari. Tapi bikin kita jadi istri yang lalai. Tidak ada yang sia-sia. 4 wanita paling mulia di surganya Allah: Khadijah, Fatimah, Maryam, dan Asia istri Firaun. Emang mereka dapat 4 peringkat tertinggi di surga itu karena hidup enak atau karena hidup pahit? Sepahit-pahitnya kita gak akan sepahit mereka. Kalau ada yang berkata, "Entar dulu kok suami saya lebih parah dari Firaun." Bohong ibu. Ya. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Quran. Ya. Iya dong. Kenapa Firaun yang dipilih dari sekian banyak orang jahat seplanet bumi? Karena gak ada lagi yang lebih parah. Nah ini kalau sekedar ya ini sakit ya Masya Allah perjuangannya. Kalau di luar sana ada yang cuma sekedar suami teh naruh anduk sembarangan, naruh gunting teh gak ditaruh di laci lagi, kasih ngambil baju teh atasnya gak diangkat dulu, jadi berantakan semuanya. Gregetan ya. Udahlah itu mah investasi.
ya. Terserah orang belajarnya tuh kayak gimana ya. Kalau saya jujur pribadi kadang lebih suka nasihat yang bentuknya nampol. Dulu ketika akhirnya pernah menangisi masalah dunia ya, guru cuma jawab kayak gini, kenapa nangis? Kan justru gara-gara itu dosa gugur. Justru gara-gara itu tambah dekat ke surganya Allah. Kalau masih ngeluh melulu hidupnya, cuma 2 kali alasannya. Mungkin cuma gara-gara kitanya yang terlalu cinta atau dunianya, atau kitanya yang belum pengen ke surga. Nah, gitu aja. Gak ada yang sia-sia. Bismillah. Kan bukan kehendak beliau juga. Dan di luar sana ada yang suaminya sehat juga dia memilih untuk naudzubillah, mohon maaf ya, bikin dosa. Ini malah masih diladeni. Ketika nanti akhirnya ditanya imannya di alam kubur nanti kan, kalau ditanyanya gara-gara apa, kan paling juga hati yang ngejawab. Karena engkau aja yang Allah. Kalau nggak peduli ada Tuhan, nggak peduli ada Allah, mungkin udah kabur kali dari dulu. Oh iman itu, iman. Dan kalau kita ngelakuin sesuatu karena Allah, demi Allah nggak ada yang sia-sia. Tadi bisa jadi ya. Bu, Ibunda Asiyah, kalau mau jujur, ngapain sih ngedampingin Firaun? Kalau dicerai, mantan ratu soleha, masa iya nggak ada yang mau jadi suami barunya? Cuman kenapa beliau tetap aja lempeng, wah udah dampingin Firaun. Sadari Allah, kalau misalkan gara-gara dampingin suami macam gini aku jadi tambah dekat ke surgamu ya Allah, mangga ya Allah. Bismillah. Terbukti gak sia-sia. Wanita ahli surga banyak, tapi 4 yang paling tinggi tuh bisa Khadijah, Fatimah, Maryam, Asiyah. Nah, Ibunda Aisyah, Ummu Salamah, yang lain pada kemana? Surga juga. Tapi kenapa beliau yang paling tinggi? Oh, sabarnya gak cuma sekedar ngadapin suami biasa, ngadapinnya suami selevel Firaun soalnya. Maka wajar kalau pahalanya juga beda. Maka pahala ibu ngadepin suami sakit dibanding ngadepin ibu-ibu yang lain yang ngadepin suami sehat. Oh, jangan dikira bisa jadi tahajudnya mereka orang nggak bisa ngejar pahitnya ibu tiap hari ngebersihin, nyekain, nggak akan ada yang sia-sia demi Allah ya. Nggak apa-apa ya. Selamat menerima pahala sebanyak itu. Kalau koko nggak nyampe surga, tolong cari koko ya bu ya. Allah a'lam bishawab. Cukup.